Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Puji dan syukur mari senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah dan masih menganugerahkan berbagai macam nikmat dan karunia kepada kita. Yang apabila kita mencoba menghitung-hitung nikmat tersebut, pastilah kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya dikarenakan banyaknya. Tiada kata lain kecuali kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan semoga kita, keluarga kita seluruhnya dibimbing dan dijadikan Allah menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin. Allahumma amin. Salawat beruntaikan salam semoga senantiasa Allah sampaikan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami mengucapkan jazakumullahu khair. Semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan sahabat-sahabat sekalian yang telah mendukung dakwah kami, yang telah memberikan subscribe-nya, menge-share kepada sahabat-sahabat yang lain, juga yang telah memberikan dukungan berupa material. Nah, itu semua kami tidak bisa membalasnya kecuali kami berdoa kepada Allah. Semoga Allah yang membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Baik, sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bertemu kembali ya dengan kami Majelis Studi Dakwah Terapan yang mengulas dan mengkaji materi-materi dakwah untuk dapat bisa kita terapkan di dalam ibadah dan kehidupan kita sehari-hari. Sudah banyak materi-materi dakwah yang kami upload di YouTube. Silakan berkunjung ke channel saya, Ustadz Arifin Purba Official. Nah, namun bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe, dan subscribe ini cuma sekali saja, silakan berikan subscribe-nya kepada kami, like and share, dan itu semua insya Allah gratis. Baik sahabat-sahabat sekalian, kita sekarang ini akan membahas apakah ada sholat tahajud. Ya, setelah kita melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan. Nah, ini sering ada pertanyaan dari jamaah. Ada nggak ya Ustadz kita malam-malam nanti sebelum sahur atau ketika ibu-ibu masak sahur itu ada nggak lagi sholat tahajud tengah malam di bulan Ramadan? Nah, ini yuk kita ngaji yuk. Untuk apa? Agar kita tahu bagaimana sebetulnya duduk permasalahannya yang disyariatkan oleh Islam. Oke. Baik. Mari kita lihat ya, ini ada beberapa macam salat sunnah. Dan nanti kita akan kaji insyaallah satu persatu. Nah, yang pertama salat sunnah setelah wudu. Ada syariatnya. Kemudian salat tahiyatul masjid. Berikutnya sholat rawatib, yaitu pengiring sholat fardu. Kemudian sholat
qiyamul Ramadan atau sholat tarawih. Lalu yang kelima, sholat taubat, minta ampunan kepada Allah. Kemudian sholat tahajud atau qiyamul lail. Lalu sholat hajat. Berikutnya sholat witir. Lalu sholat syuruk menjelang waktu duha. Yang ke-10, sholat duha atau sholat awabin. Yang ke-11, sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Yang ke-12, sholat istisqa, sholat minta hujan. Yang ke-13, sholat istikharah, minta petunjuk kepada Allah atas ada 2 atau lebih keraguan-keraguan, mana yang lebih utama. Itu kita disunahkan untuk melaksanakan sholat istikharah. Nah kemudian sholat gerhana bulan, juga gerhana matahari. Kemudian sholat intizor, yaitu sholat menunggu khatib naik mimbar. Itu ada sunnahnya. Nah kemudian yang ke-16, sholat ba'da tawaf. Baik itu tawaf kudum maupun tawaf ifadah. Tapi kalau tawaf wada tidak ada. Nah yang ke-17, sholat ba'da safar. Pulang umroh, pulang haji, sebelum masuk ke rumah kita disunahkan sholat dulu. Sholat ba'da safar itu di masjid dekat rumah kita atau musola. Kita disunahkan sholat di sana sebelum masuk rumah. Yang ke-18, sholat sunnah tasbih. Tapi ini khilaf para alim ulama. Nah yang akan kita ulas kali ini adalah sholat qiyamul Ramadan, sholat tarawih. Nah apakah nanti kalau kita sudah sholat tarawih, malamnya ada sholat tahajud atau tidak? Nah ini akan kita ulas. Baik sahabat-sahabat sekalian, kita lihat dulu sejarah ya, asal muasal sholat qiyamul Ramadan. Sebagaimana kita tahu bahwa ibadah Ramadan itu disyariatkannya di kota Madinah. Itu sudah saya jelaskan pada video sebelumnya ya. Nah, jadi tahun kedua Hijriah di sana disyariatkan tentang ibadah Ramadan, baik puasanya maupun sholat qiyamul Ramadannya, sholat tarawihnya. Jadi tahun kedua Hijriah itu disyariatkan pertama kali. Mari kita lihat hadisnya. Kita baca untuk mengharapkan barokah dari Allah, mendapatkan syafaat dari Nabi. Karena kita membacakan hadis. Ya. An Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjidi dzata lailatin. Fa shalla bi salatihi nasun. Summa shalla minal qabilati. Fa kasuran nasu. Summa ijtama'u minal lailati salisati aw rabi'ati. Falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam asbaha qal qad ra'aitu allazi sana'tum falam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa anni khasyitu an tufradu alaikum. Qala wa dzalika fi Ramadan. Nah, kita lihat artinya ya. Dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya pada malam pertama di bulan Ramadan tahun kedua Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di Masjid Nabawi, lalu diikuti oleh beberapa orang sahabat. Kemudian pada malam kedua beliau sholat lagi dan ternyata diikuti oleh banyak orang. Dan pada malam ketiga atau keempat mereka berkumpul lagi. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak keluar sholat bersama mereka. Maka setelah pagi hari, setelah selesai sholat subuh, ya, beliau bersabda, sesungguhnya aku tahu apa yang kalian lakukan semalam. Tiada sesuatu apapun yang menghalangiku untuk keluar dan sholat bersama kalian. Hanya saja aku khawatir sholat tarawih itu akan diwajibkan atas kalian. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam An-Nasa'i. Nah, jadi sejarahnya
Begitu disyariatkannya saum Ramadan tahun kedua Hijriyah, malam pertama Ramadan, Nabi sholat berjamaah dengan para sahabat di Masjid Nabawi. Sholat Isya. Nah, setelah sholat Isya, ba'diyahnya juga di masjid. Enggak seperti biasanya. Kalau Nabi itu habis sholat Isya, Nabi pulang. Ba'diyahnya di rumah. Karena rumah Nabi itu berendeng dengan Masjid Nabawi. Tapi kali ini tidak, Nabi tidak pulang. Ba'diyah, sahabat bertanya-tanya, ada apa ini? Nah, setelah itu, Nabi mengajak kaum muslimin. Siapa yang menegakkan malam Ramadan ini dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampunkan dosa-dosanya. Senang sahabat. Bagaimana ya Rasulullah menegakkannya? Ikuti aku. Maka Nabi memimpin. Ketika itu namanya sholat Qiyamul Ramadan. Mangqama Ramadan, menegakkan malam Ramadan. Maka Nabi pun sholat. Sahabat-sahabat ikut di belakang Nabi. Nah, kemudian selesai, Nabi pulang. Malam kedua, begitu pagi-paginya itu sahabat cerita. Tadi malam enak kali di masjid. Ada apa rupanya? Gak biasanya Nabi itu. Kan biasanya kalau habis sholat Isya Nabi pulang. Sholat ba'diyah di rumah. Tapi tadi malam tidak. Nabi memimpin kami sholat Qiyamul Ramadan. Dan pahalanya besar mengampunkan dosa yang telah lalu. Wah, aku habis sholat Isya tadi malam aku langsung pulang. Ada keperluan, aku tidak bisa hadir. Begitulah cerita. Nanti malam masih ada 1 bulan lah. Wah, nanti malam aku ajaklah keluargaku. Malam kedua. Ya, rame itu Masjid Nabawi. Sholat Isya berjamaah, kemudian sholat ba'diyah. Setelah itu Nabi tetap memimpin lagi. Mangqoma Ramadan, siapa menegakkan malam Ramadan ini. Dan seterusnya. Maka sahabat-sahabat ikut, makin banyak keluar. Tuh, malam kedua. Kemudian pulang, besok cerita lagi, semakin tersebarlah informasi ini ke masyarakat di kota Madinah. Nah, akhirnya malam ketiga atau malam keempat dalam hadis disebutkan, semakin banyak itu jamaah. Penuh membludak. Beda kalau di tempat kita. Malam pertama rame, tapi makin lama, kata pengurus, Alhamdulillah Ustadz, masjid kami banyak kemajuan. Apanya? Safnya maju ke depan, makin kosong. Nah, kalau kita makin hari makin kosong, tapi kalau di masa Nabi itu makin hari makin banyak. Nah, begitu juga sekarang di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, 10 malam terakhir itu makin banyak dia makin penuh. Nah, baik, kemudian malam ketiga atau hari ketiga atau malam keempat itu, Nabi habis sholat Isya, pulang. Seperti biasa, Nabi sholatnya, ba'diyahnya di rumah. Nah, kemudian sahabat juga ba'diyah di masjid. Setelah Nabi pulang, sahabat ini menunggu-nunggu lama. Kenapa Nabi nggak pulang, nggak datang lagi ke masjid? Ada halangan apa ya? Apa Nabi kurang sehat? Atau Nabi ada urusan apa? Tidak ada yang berani mengetuk rumah Nabi. Nah, akhirnya Nabi itu mengintip dari sela-sela rumahnya. Nah, kemudian besok pagi, habis sholat subuh, ada salah seorang sahabat memberanikan diri bertanya, maaf ya Rasulullah, saya ingin bertanya, kenapa engkau tadi malam tidak kembali kepada kami memimpin lagi sholat Qiyamul Ramadan? Kami menanti-nanti ya Rasul, kami menunggu-nunggu kehadiranmu. Nah, Nabi pun senyum. Aku tadi malam tidak keluar menemui kalian untuk memimpin sholat. Aku tidak ada halangan. Aku sehat. Tidak ada satu halangan pun yang menghalangi aku untuk menemui kalian memimpin sholat Qiyamul Ramadan. Cuman satu saja kata Nabi. Apa itu? Aku takut nanti sholat Qiyamul Ramadan ini diwajibkan atas kalian. Takut nanti turun firman jadi wajib. Seperti itu sejarahnya. Makanya Nabi tidak lagi terus sampai selesai Ramadan. Bahkan tahun berikutnya pun tidak keluar lagi Nabi. Nah, makanya sahabat di masjid itu ada yang sholat sendiri Qiyamul Ramadan, ada yang bertiga, ada yang berempat, terpencar-pencar seperti itu. Ada yang pulang juga ngikuti Nabi. Ya, habis sholat Isya pulang, ba'diyahnya di rumah.
kemudian nanti qiyamul Ramadannya di rumah, seperti sahabat-sahabat utama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu di rumah mereka sholatnya. Nah, seperti itu sejarahnya. Oke, jadi ketika itu namanya qiyamul Ramadan. Nah, kemudian hal tersebut berlanjut terus di masa Abu Bakar, juga di masa Umar. Ini dalilnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Qala Ibnu Syihab fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal amru ala dzalika. Tsumma kana al amru ala dzalika fi khilafati Abi Bakrin wa sadaron min khilafatihi min khilafati Umar radhiyallahu anhuma. Nah, kita lihat terjemahannya. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menegakkan malam Ramadan, qiyamul Ramadan karena iman kepada Allah dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampunilah dosa-dosa yang telah dikerjakannya yang telah lalu. Ibnu Syihab berkata, Rasulullah wafat, namun orang-orang terus melestarikan menegakkan malam Ramadan. Ada yang sendiri-sendiri, berjamaah kelompok kecil, dan ada yang di rumah masing-masing pada tengah malam. Keadaan tersebut terus berlanjut hingga zaman Khalifah Abu Bakar dan awal-awal kekhalifahan Umar bin Khattab. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi Rasulullah wafat tetap berpencar-pencar di bulan Ramadan itu. Tapi ya sahabat-sahabat utama mereka di rumah. Nah ini. Jadi tetap berlanjut ya sampai Abu Bakar. Abu Bakar kan menjadi khalifah 2 tahun. Rasulullah di Madinah berdakwah masuknya Ramadan ini kan 9 tahun. Jadi 11 tahun itu masih begitu terus. Kemudian masa Umar nih. Masa Umar kira-kira 6 tahun. Umar ini kan kurang lebih ya 10 tahun. Kurang lebih sebagai khalifah ya. Nah, jadi tahun-tahun ke-6 beliau jadi khalifah, itu baru nanti ada perubahan. Ya. Nah, jadi di masa Umar awal-awal juga seperti itu, berkelompok-kelompok kecil, sendiri-sendiri, ada yang di rumah. Tuh. Nih sejarahnya. Nah, jadi sholat yang dipimpin oleh Nabi selama 2 malam atau 3 malam berturut-turut itu dinamakan sholat qiyamul Ramadan. Tuh. Itu namanya qiyamul Ramadan ya. Nah, kemudian di masa Umar dijadikan satu imam. Ini di masa Umar ketika tahun ke-6 kepemimpinan Umar. Kita lihat hadisnya. An Abdurrahman ibn Abdin al-Qari annahu qol kharajtu ma'a Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu lailatan fi Ramadan ilal masjidi fa idzan nasu auza'un mutafarraquna yusalli ar-rajulu li nafsihi wa yusalli ar-rajulu fa yusalli bi salatihi ar-rahtu faqala Umaru inni ara law jama'tu haula'i ala qari'in wahidin lakana amsala thumma azama fajama'ahum ala Ubay ibn Ka'bin thumma kharajtu ma'ahu lailatan ukhra wan nasu yusalluna bi salati qairihim. Qala Umar ni'mal bid'atu hadhihi wallati yanamuna anha afdalu minallati yakumuna yuridu akhiral laili wa kana nasu yakumuna awwalahu. Kita lihat terjemahannya ya. Nih terjemahannya. Dari Abdurrahman bin Abdul Qari bahwa ia berkata, aku keluar bersama Umar bin Khattab pada malam Ramadan menuju masjid. Nah, ini setelah Umar dan sahabat melaksanakan sholat Isya berjamaah di masjid. Kemudian Umar pulang, sahabat lain pulang, ba'diyahnya di rumah seperti Nabi. Nah, setelah itu Umar beserta dengan Abdurrahman ini datang ke masjid. Karena dilihatnya ramai di masjid. Ternyata orang-orang sholat berkelompok-kelompok secara terpisah-pisah.
Sebagaimana terjadi zaman Nabi tadi. Ada yang sholat sendiri dan ada seorang sholat yang diikuti oleh makmum yang jumlahnya kurang dari 10 orang. Maka Umar berkata, ya, aku pikir seandainya mereka semua sholat berjamaah dengan dipimpin satu orang imam, itu lebih baik. Kemudian Umar memantapkan keinginannya itu, lalu mengumpulkan mereka dalam satu jamaah yang dipimpin oleh Ubay bin Ka'ab. Kemudian aku keluar lagi bersamanya pada malam yang lain, dan ternyata orang-orang sholat dalam satu jamaah yang dengan dipimpin seorang imam. Lalu Umar berkata, sebaik-baiknya bid'ah adalah ini, dan mereka yang tidur terlebih dahulu adalah lebih baik daripada yang sholat awal malam, yang ia maksud untuk mendirikan sholat di akhir malam, sedangkan orang-orang umum yaitu melakukan sholat pada awal malam. Nah, jadi ini di masa Umar, ya, tahun ke-6 kepemimpinannya. Habis sholat Isya, Umar seperti biasa ngikutin Rasulullah sholat ba'diyah di rumah. Nah, kemudian Umar keluar sama Abdurrahman. Lihatnya orang banyak semua. Lalu Umar berkata kepada mereka, bagaimana kalau kalian ini semua dijadikan satu imam saja? Ya engkau wahai Ubay bin Ka'ab, jadi imamlah. Apa boleh ya Umar? Nah, kan tidak dicontohkan Nabi, kata Umar. Zaman Nabi kan pernah kita dipimpin 2 malam berturut-turut. Ya tapi kan setelah itu tidak, kata Ubay. Iya, Nabi kan khawatir nanti takut diwajibkan karena proses wahyu masih turun. Sekarang Nabi sudah wafat dan tidak ada proses wahyu lagi turun. Berarti kita kembali, ya kita hidupkan lagi apa yang pernah diamalkan Nabi 2 malam itu. Kata Ubay, ya boleh juga. Maka Ubay jadi imam. Umar tidak, Umar di rumah. Bukan Umar yang memimpin, tidak. Umar ngikutin Rasulullah di rumah. Nah kemudian pada malam berikutnya Umar keluar lagi habis sholat ba'diyah di rumah, rame. Nah sampai di masjid ternyata mereka satu imam. Nah apa kata Umar? Inilah selezat-lezatnya bid'ah itu. Nah dalam arti kata di sini bid'ah itu dulu pernah ada 2 kali di zaman Nabi, lalu ditiadakan, lalu dimunculkan lagi, dibid'ahkan lagi. Makanya kata Umar, inilah selezat-lezatnya bid'ah. Tapi ingat, orang yang lebih dulu tidur habis sholat ba'diyah, tidur dia di rumah, nanti malam dia bangun qiyamul Ramadan, itu lebih afdol. Nah, adapun orang yang sholat setelah sholat Isya ba'diyah Isya, mereka sholat qiyamul Ramadan, itu adalah untuk masyarakat umum. Nah, begitulah kata Umar. Tuh, jadi seperti itu sejarahnya. Ya, jadi Umar tetap di rumah. Sebagaimana zaman Nabi dulu 11 rakaat ini awalnya qiyamul Ramadan. Oke. Nah, jadi pertanyaan berikutnya, berapa jumlah rakaat dan bagaimana teknis pelaksanaannya? Ini ya, yang qiyamul Ramadan ini. Nah, dengan cara setiap 2 rakaat lalu salam. Ini hadisnya kita baca. An Abdullah bin Umar qala Nabi sallallahu alaihi wasallam salatul laili masna masna fa idza aradta an sorifa farka raqatan tutiru laka ma sallaita. Qala al-Qasim wa ra'ayna unasan munzu adrakna yutiruna bi thalasin wa inna kullan lawasi'un arju an la yakuna bi syai'in minhu ba'sun. Artinya, dari Abdullah bin Umar berkata, Nabi SAW bersabda, sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Jika kamu hendak mengakhirinya, maka sholatlah 1 rakaat sebagai penutup dari sholatmu sebelumnya. Jadi 2, 2, 2, 2, 8 tambah 1, 9. Al-Qasim berkata, semenjak kami ketahui, kami melihat orang-orang mengerjakan witir dengan 3 rakaat. Sesungguhnya urusan ini adalah kelonggaran yang aku berharap bukan menjadi perkara yang salah. Nah, jadi zaman sahabat juga terjadi seperti itu. Nah, jadi ketika itu
mereka melakukan 2-2-1 witirnya. Tapi ketika saat yang lain ada yang melakukan 3 witirnya. Nah, jadi kata sahabat ini, ya ini semoga ini bukan merupakan sesuatu yang salah, tapi merupakan satu kelonggaran. Karena nanti dalam keterangan lain witir itu bisa 1, bisa 3, bisa 5, bisa 7, dan seterusnya. Nanti ada bab tersendiri tentang sholat witir. Nah ini ya hadis riwayat Imam Bukhari. Baik. Nah, setelah 2 malam di masjid, Nabi sholat di rumah setiap 4 rakaat lalu salam. 4 rakaat lalu salam. Ini malam-malam berikutnya Nabi sholat malamnya itu ya 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Ini ada hadisnya. Tapi kalau di masjid tadi 2 rakaat 2 rakaat. An Abi Salama ibni Abdurrahman annahu akhbarahu annahu sa'ala Aisyah radhiyallahu anha kaifa kanat salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan faqalat makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rak'atan yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli thalasan. Qalat Aisyah faqultu ya Rasulullah atanamu qabla an tutira faqala ya Aisyah inna ainayya tanamani wala yanamu qalbi. Nah, kita lihat terjemahannya ya. Nih terjemahannya. Dari Abu Salamah bin Abdurrahman bahwasanya dia mengabarkan kepadanya bahwa dia pernah bertanya kepada Aisyah tentang cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Maka Aisyah menjawab, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat malam di bulan Ramadan dan di bulan-bulan lainnya selain Ramadan lebih dari 11 rakaat. Beliau salat 4 rakaat dan jangan kamu tanya tentang bagus dan panjangnya. Kemudian beliau salat 4 rakaat lagi dan jangan kamu tanya tentang bagus dan panjangnya. Kemudian beliau salat 3 rakaat. Aisyah berkata, aku bertanya wahai Rasulullah, apakah Anda tidur sebelum melaksanakan salat witir? Beliau menjawab, wahai Aisyah, kedua mataku tidur, namun hatiku tidaklah tidur. Nah, jadi di sini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW setelah 2 malam pertama tadi, malam ketiga dan seterusnya sampai wafatnya, Rasulullah salat malamnya itu 4-4-3. Jadi 4 itu panjangnya luar biasa. Bisa kadang-kadang 2 surah, dia 1 rakaat. Al-Baqarah, Ali Imran misalnya. Atau pokoknya panjang lah. Makanya dalam riwayat lain sampai bengkak kaki Nabi itu. Karena lamanya berdiri. Jadi yang disuruh lama itu berdiri, bukan sujudnya. Sujud standar aja. Tapi berdirinya itu yang lama. Karena membaca bacaan Al-Quranul Karim. Nah makanya kata Isa, jangan tanya dah tentang panjangnya, tentang bagusnya. Nah setelah 4-4 itu, Nabi langsung 3. Nah Aisyah bertanya, apa engkau tidur dulu ya Rasul? Mataku tidur, tapi kolbuku tidak tidur, kata Nabi. Nah ini dalam ini pengertiannya. Mata tidur, kolbu nggak tidur. Nah ini ya, ini sejarahnya ya. Jadi kalau tadi itu habis sholat Isya di jamaah itu 2-2 salam. 2-2 salam. Tapi ketika Nabi di rumah 4-4-3. 4 salam, 4 salam. Nah, tuh. Nah, jadi sholat yang kita laksanakan selama ini setelah sholat Isya di bulan Ramadan dinamakan sholat Qiyamul Ramadan. Bukan taraweh sebetulnya. Nah, jadi Qiyamul Ramadan namanya. Tapi ya sudah di masyarakat kita namanya taraweh. Nah, nanti kita lihat sejarah taraweh itu kapan. Dia beralih nama jadi taraweh. Kapan dia itu? Karena masalah beralih nama ini dalam istilah-istilah ibadah kita ini kan banyak ya. Seperti di zaman Nabi, sahabat itu namanya syariat Islam. Tapi di masa
mazhab yang 4 itu dia menjadi fikih, menjadi mazhab fikih, ya itu kan beralih dia. Di zaman Nabi sahabat namanya Ihsan, tapi masa sahabatnya 4 dia beralih nama menjadi warok dan juhud, ya, warok dan zuhud. Kemudian pada masa berikutnya beralih nama menjadi tasawuf. Tapi kemudian disusupin oleh filsafat dan seterusnya. Tuh, ya, itu peralihan nama saja. Baik. Nah, sekarang berganti sebutan menjadi tarawih. Dari Qiyamul Ramadan menjadi tarawih. Nah, ini kita lihat sejarahnya ya. Nih. Tarawih adalah bentuk jamak dari tarwiyah yang secara bahasa artinya istirahat. Ya, istirahat artinya. Kemudian dinamakan tarawih karena biasanya dahulu para sahabat ketika sholat tarawih mereka memanjangkan berdiri, ya, ruku dan sujudnya. Ya, jadi mereka panjangkan lama. Sesudah menegakkan 4 rakaat, lalu mereka beristirahat. Yang di Makkah mereka tawaf 7 kali. Kemudian mereka menegakkan 4 rakaat lagi, kemudian mereka beristirahat atau tawaf lagi. Dan terakhir mereka menegakkan 3 rakaat. Nah, jadi ini para sahabat-sahabat kemudian masa belakangan. Jadi habis sholat isya, ba'diyah mereka tidak langsung sholat qiyamul Ramadan. Mereka tarawih nanti malam sampai menjelang sahur. Nah, cara mereka itu ngikutin Nabi di rumah tadi 4 rakaat. Tapi panjang. Setelah 4 rakaat istirahat. Kalau di Madinah istirahat. Ya ngopi dulu, istilahnya ngeteh dulu, begitulah. Bagaimana? Lanjut lagi ayo. Lanjut lagi 4 rakaat panjang. Nah, tapi kalau di Ka'bah, di Makkah, mereka habis 4 rakaat panjang bacaannya, mereka tawaf dulu. Tawaf mereka, ya. Tawaf 7 kali tawaf, mereka santai lagi, baru sholat lagi mereka 4 rakaat lagi. Nah, setelah itu mereka tawaf lagi. Nah, kemudian mereka baru witir. Sampailah kepada sahur. Nah, itu sejarah seperti itu. Nih, coba nanti bisa dilihat di Lisanul Arab, ya. Kemudian di Misbahul Munir dan Syahrul Mumti'. Silakan nanti bisa dibaca di sana. Nah, ini ya pergantian namanya seperti itu. Jadi tarawih itu adalah santai, istirahat. Kalau kita kan enggak, kita kan nyambung gitu yang sekarang ini. Makanya Qiyamul Ramadan namanya. Yang dikatakan tarawih itu ya dia memulainya agak malam. 4 rakaat istirahat dulu. Nah, seperti itu. Ya, itu istilah dengan tarawih. Nah, kemudian teknis dan bilangan rakaatnya. Mari kita lihat. Qiyamul Ramadan di zaman Nabi itu yang 2 hari itu 2 kali 5 tambah 1, 11. Nah, kemudian pada masa berikutnya juga Qiyamul Ramadan itu 2 tambah 3 menjadi 11. Yang pertama tadi witirnya 1, yang kedua witirnya 3 sebagaimana hadis di atas tadi. Ya, kemudian tarawih 4, 3. Setiap 4 rakaat istirahat. Tuh, istirahat itu nama tarawih. Ada santainya dia. Nah, kemudian tarawih 4, 3, 11. Setiap rakaat tawaf 7 kali. Itu kalau di Makkah. Nah, kemudian tarawih. Nah, ini di masa Umar bin Abdul Aziz. Ya. Wah, kalau begitu enakan di Mekah lah. Sementara kan kita jauh dari Makkah ini. Nah, akhirnya mereka berinisiatif. Bagaimana kita tambah aja lagi. Jadi 4 kali berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5. 4 kali 5. Nah, ini bukan Umar bin Abdul Aziz ya. Tapi pada masa imam yang 4 lewat sedikit. Nah, itu. Jadi kalau di Mekah mereka ini ada tawafnya, kita di sini nggak ada tawafnya. Bagaimana kalau kita tambah aja? Ditambah akhirnya ada yang menambah. Nah, makanya ulama-ulama itu ini dalam kitab-kitab banyak sekali ya. Ada yang melaksanakan seperti itu. 4 kali 5, 20 tambah 3 menjadi 23. Nah, kemudian di masa Umar bin Abdul Aziz, nah, ditambah lagi 4 kali 9 ya
tambah 3. 4 kali 9, 36, tambah 3, 39. Tujuannya apa? Menegakkan malam Ramadan. Itu tujuannya. Yang 4 rakaat istirahat, 4 rakaat istirahat. Sampai menjelang sahur. Nah, kemudian di Makkah, di Madinah, dan di banyak negara, sekarang ini Qiyamul Ramadannya, habis sholat Isya, dia langsung sholat, itu Qiyamul Ramadan. Ada juga yang mengatakan juga tarawih akhirnya. Jadi sekarang ini 2 kali 10. Kan 20 itu, tambah 3, 23. Jadi Makkah sekarang juga 23. Madinah juga 23. Nah, itu yang sebetulnya dikatakan Qiyamul Ramadan, tapi sebagian ulama juga mengatakan sudah, itu juga tarawih namanya. Padahal tidak ada istirahatnya. Nah, inilah sejarah sebetulnya. Jadi intinya kalau kata ulama, dalil umumnya, mangkoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menegakkan malam Ramadan, Nabi tidak menyebutkan jumlah rakaat. Nah, jadi hadis itu ada hadis sebutan, ucapan, ini yang paling kuat kata alim ulama, kata ulama hadis, ada hadis ucapan, yang kedua ada hadis perbuatan, yang ketiga ada hadis takrir, pendiaman. Nah, jadi Nabi tidak menyebutkan jumlah rakaat sholat Qiyamul Ramadan atau sholat tarawih itu. Enggak sebutkan. Yang penting menegakkan malam Ramadan. Habis sholat Isya terus sampai menjelang subuh. Itu malam Ramadan itu. Tegakkan. Dengan sholat malam. Malam Ramadan itu. Boleh 22 tadi atau boleh 44. Jumlahnya Nabi tidak menyebut. Tapi kan Nabi kan 11 rakaat. Bahkan dalam hadis lain itu 9 rakaat. Nah, itu apa namanya? Hadis perbuatan. Itu khususan buat Nabi kata sebagian ulama. Tapi yang kita pegang adalah hadis ucapan. Nabi tidak menentukan jumlah. Yang kata Nabi, siapa yang menegakkan malam Ramadan. Nah, inilah perbedaan pendapat para alim ulama. Itu banyak dari beberapa sumber seperti itu. Nah, kalau saya pribadi ya meyakini seperti itu, menegakkan malam. Ya, minimum dia 11 sama witirnya ya, minimum itu. Boleh 9 mah, 9 minimum. Nah, atau 11 atau 23. Silakan, yang penting dia nanti tutup dengan witir ganjil. Seperti itu. Nah, ini tentang teknis dan jumlah rakaatnya. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat keutamaan salat Qiyamul Ramadan atau salat tarawih. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menegakkan malam-malam Ramadan dengan iman dan penuh pengharapan kepada Allah, maka diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Nah, ini dia. Ini keutamaannya. Malam Ramadan tetap ditegakkan. Nah, ikut berjamaah di masjid bersama imam, atau dia tidur dulu nanti habis sholat Isya, dia tidur dulu, nanti malam dia bangun, itu namanya sholat tarawih dengan santai. Qiyamul Ramadan atau tarawih itu menegakkan malam Ramadan. Dengan penuh keimanan dia, mengharapkan pahala, diampunkan dosa. Nah, itu keutamaan yang pertama. Nah, kemudian jika berjamaah bersama imam sampai selesai dicatat baginya pahala sholat semalam penuh. An Abi Dzarrin qol. Qulna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau nafaltana qiyama hadhihi lailati qol, innar rajula idza shalla ma'al imam hatta yansarifa husiba lahu qiyamu lailatin." Dari Abu Dzar dia berkata, lalu kami berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, bagaimana jika engkau ikut sholat sunnah bersama kami malam ini?" Beliau menjawab, jika seseorang sholat bersama imam hingga usai, berarti ia telah menegakkan sholat malam. Nah, ini. Jadi ini keutamaannya. Sebagai ulama mengatakan, ya sudah, kita ambil keutamaan, kita Qiyamul Ramadan, lalu kita berjamaah ngikutin imam, maka pahalanya seperti sholat malam penuh. Nah, ini dalil. Tapi Umar tadi mengatakan bahwa tidur dulu,
nanti malam itu lebih afdol. Itu dua-dua ada kelebihan. Tinggal pilih salah satu. Di mana posisi kita? Atau dalam kondisi apa ketika itu? Ketika kita ada keperluan, tidak bisa berjamaah ke masjid dengan tarawih mendekati malam Ramadan, ya sudah nanti malam kita di rumah. Nah, seperti itu. Jadi dua-dua itu ada jalurnya masing-masing pilihan. Jadi tidak kaku Islam itu. Oke. Nah, orang yang rutin mengerjakan sholat tarawih, jika wafat maka dicatat sebagai siddiqin wa syuhada. Nah, ini keutamaannya. Baik dia bersama imam di masjid tadi atau di rumah. Yang penting 1 bulan itu istiqomah, dia tidak ada putusnya. Tuh. Nah, ini hadisnya. An Amr ibni Murrah al-Jahni annahu atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal man anta? Qal rajulun min qada'atin faqala lahu syahidtu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah wa sallaitu as-salawatil khams wa sumtu ramadan wa atitu zakata faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man mata ala hadza kana minasyiddiqin wasyuhada. Lihat terjemahannya. Dari Amr bin Murrah al-Jahni datang seorang dari gurun. Ya, jadi dari gurun datang seorang dari gurun kepada Nabi SAW. Ia berkata, aku bersahadat bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah. Dan bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Aku salat 5 waktu. Aku puasa Ramadan. Dan aku mengerjakan qiyam Ramadan. Dan aku membayar zakat. Maka Rasulullah bersabda, orang yang mati di atas ini semua, maka ia termasuk siddiqin wa syuhada. Atau Brani dalam Mustad Asyamiyin. Nah, jadi jelas. Luar biasa ini. Ya, pahala atau keutamaan salat qiyamul Ramadan. Baik qiyamul Ramadan tadi atau salat tarawih tadi. Istiqomah dia. Nah, oke ya. Baik. Nah, kemudian apakah boleh salat malam di rumah setelah salat bersama imam di masjid? Apakah ada lagi salat tahajud di rumah setelah tadi kita qiyamul Ramadan di masjid bersama imam? Nah, ini kan sering dipertanyakan. Baik, mari kita lihat. Nah, sebagian ulama mengatakan boleh, namun namanya adalah qiyamul Ramadan atau tarawih, bukan tahajud. Jadi kalau tahajud tidak ada di Ramadan, tahajud itu di luar Ramadan. Kalau di bulan Ramadan namanya qiyamul Ramadan atau tarawih. Sebagaimana di luar Ramadan namanya tahajud, bukan tarawih. Enggak ada tarawih di luar Ramadan. Tidak ada qiyamul Ramadan di luar Ramadan. Di luar Ramadan namanya tahajud. Nanti ada bab tersendiri insyaallah ya. Nah, kalau di dalam Ramadan namanya qiyamul Ramadan atau tarawih. Asalkan jangan ikut witir bersama imam. Catatan tidak ada tahajud di Ramadan. Nah, jadi misalnya tadi kita sholat bersama imam, sholat qiyamul Ramadan. Nah, setelah 4-8, yang 3 nanti kan itu diselingin dengan tausiah, dengan ceramah. Ya. Nah, di sini ada yang mengatakan, oh Nabi tidak melakukan itu bid'ah. Nanti dulu, Nabi melakukan. Ya, Nabi waktu awal-awal itu kan berdiri Nabi, mengqoma Ramadan, siapa menegak malam Ramadan, kan ceramah dulu Nabi. Lalu ditanya sama bagaimana ini? Nabi pimpin. Atau setelah itu Nabi juga berceramah lagi, ingatkan lagi. Ada kultumnya sebetulnya. Jadi jangan gampang kita memvonis ini bid'ah, jangan dulu. Nah, jadi itu kan diselingin itu dengan tausiah. Nah, setelah tausiah, ada orang yang pulang, dia tidak ikut witir. Kenapa? Dia nanti akan lanjutkan di rumah. Tadi 8, dia tambah lagi di rumah nanti. 12, jadi 20, tambah witir, 3, 23. Ada yang seperti itu. Atau semampu dia berapa lagi di rumah. Yang penting jangan witir bersama imam. Nah, itu sebagian ulama mengatakan boleh. Masing-masing punya kelebihan. Kalau yang pertama tadi bersama imam selesai sampai witirnya, dia dapat sholat 1 malam. Nah, kalau dia pulang malam lagi, itu nanti orang-orang khusus seperti Umar bin Khattab dan seterusnya. Nah, itu ya. Mari kita lihat hadisnya. An Qais ibni Talqin, qal zarona Talqu ibni Aliin fi yaumin min Ramadan. Wa amsa indana wa aftaru thumma qama bina al-lailata. Wa autara bina. Thumma
in hadaro ila masjidihi fa shalla bi ashabihi hatta idza baqiyal witru qaddama rajulan faqala autir bi ashabika fa inni sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul la witrani fi lailatin. Nih, kita lihat terjemahannya. Dari Qais bin Talq, ia berkata, Talqin bin Ali telah mengunjungi kami pada bulan Ramadan hingga sore dan berbuka bersama kami. Kemudian dia melakukan sholat sebagai imam bagi kami pada malam itu dan melakukan witir. Kemudian dia turun ke masjidnya dan melaksanakan sholat masjid imam bagi sahabat-sahabatnya hingga tatkala tinggal sholat witir, ia mempersilakan seseorang ke depan dan mengatakan kepadanya, sholat witirlah kamu sebagai imam bagi sahabat-sahabatmu, karena aku mendengar Nabi SAW bersabda tidak ada dua witir dalam semalam. Nah, jadi ketika witir sahabat ini mundur. Kenapa? Karena dia nanti akan nyambung lagi di rumah. Nggak ada witir 2 kali dalam 1 malam. Nah itu, jadi nanti ditutup witir di rumah karena dia mau nambah lagi, boleh seperti itu. Nah, jadi ini jawabannya ya. Jadi kalau kita sudah sholat tadi bersama imam, qiyamul Ramadan bersama imam di masjid, nanti malam kita boleh sholat lagi, tapi namanya bukan tahajud, namanya qiyamul Ramadan atau tarawih. Catatannya jangan witir bersama imam, nanti di rumah witirnya. Sebagai penutup. Nah, begitu penjelasannya. Nah, jadi ini ya, wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat ya. Dan insya Allah kita akan jumpa kembali nanti dalam tema kajian yang lain pula. Yuk, sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.